Sobat belajar, kali ini kita akan belajar materi pola lantai tari Nusantara. Yuk, kita mulai belajarnya bersama-sama. Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai pada tari? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari. Sobat belajar, pola lantai untuk tarian tunggal berbeda lagi dengan tarian berkelompok. Tari kelompok adalah jenis tarian yang disajikan oleh lebih dari dua penari, genap atau ganjil. Apabila jumlah penarinya banyak, tentu memerlukan ruangan yang cukup luas. Akan tetapi, gerak dan pola lantainya harus diperhatikan betul agar penari yang satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan. Berikut contoh pola lantai untuk gerak tari perorangan Nusantara daerah setempat. 1. Pola garis lurus. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai garis lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segi 3, segi 4, dan segi 5. A. Pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya tari saman. B. Pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal atau garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. C. Pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. 2. Pola garis lengkung. Pola lantai dengan garis lengkung dapat dibuat dengan garis lengkung ke depan, belakang, samping, dan serong. Dari pola dasar lengkung ini dapat pula dibuat desain lengkung ular, lingkaran, angka 8, dan spiral. Tarian dengan pola garis lengkung berkesan lemah lembut. Tarian dengan pola garis lengkung umumnya terdapat tarian primitif seperti tarian daerah Papua yang bersifat komunal dan riang gembira. Yuk, kita perhatikan gambar pola lantai di samping ini. Berikut ini adalah contoh tarian yang menggunakan pola lantai lengkung antara lain. A. Pola lantai yang dipergunakan dalam tari piring adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. Contohnya tari piring. B. Tari kecak dengan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Berikutnya kita akan belajar beberapa pola lantai tari daerah. Pola lantai tari saman dari Aceh menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Pola lantai tari saman merupakan salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pola lantai tari Bedaya, baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta banyak menggunakan pola-pola garis lurus. Garis lurus pada tarian saman atau Bedaya merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan sekitar. Tari kecak selain unik dari segi gerak juga unik dari segi pola lantai. Tari kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari randai dari Sumatera Barat. Berikut ini adalah alasan mengapa suatu sajian tari perlu ditata pola lantainya. 1. Pola lantai pada tari memang berisi suatu pesan simbolik yang ingin disampaikan kepada penonton. Contohnya, pada tari Serimpi dan Bedaya pada tari Jawa. Pada kedua tarian tersebut terdapat pola lantai yang sudah baku yang biasa disebut dengan rakit. Rakit pada tari Bedaya dan Serimpi tersebut mengandung maksud-maksud simbolik yang perlu diketahui oleh penonton. 2. Penataan pola lantai pada tari dimaksudkan untuk menambah keindahan suatu sajian tari. Dengan kata lain, penataan pola lantai didasarkan pada alasan estetika. Pada tari berpasangan atau berkelompok, pola lantai juga mencakup komposisi penari di suatu ruang. Sobat belajar, demikianlah penjelasan video dengan materi pola lantai tari Nusantara kali ini. Semoga bermanfaat, tetap giat belajar dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.